Gue merasa bahwa ada bias di sini. Oke. Kita semua mengagungkan freedom of expression, Setuju. freedom of speech. Setuju. Tapi ketika ada sebuah freedom of speech yang bertentangan sama dia atau yang dia benci, Iya. dia akan menentang itu. Dalam rangka? Dalam rangka merasa bahwa gue nggak sependapat sama lu. Oke. Padahal kan- Tapi kan it's fine. Nah, nggak apa-apa dong. Iya, nggak apa-apa dong. Gue merasa bahwa freedom of speech itu nggak apa-apa, asalkan setuju sama gue. Oke. Iya. Selama nggak bertentangan sama gue akan nyerang lu. Oke. Jadi sekarang tuh ya, nggak ada tuh freedom of speech di sini. Nggak ada kan? Nggak Oke, ada. sekarang gini, Far. Anti bully nggak ada. Anti bully nggak ada? Nggak ada. Karena kalau lu yang menggaung-gaung anti bully, Iya. ketika ada orang yang tidak suka dengan seseorang di sosial media, ada loh, dan bukan ada dan banyak loh, dia lebih menggiring opini supaya orang nyerang ke orang itu. Ya. Itu kan bully. Bully sih. Bully. Bully. Jadi anti bully, freedom of speech di sini udah bias banget sih menurut gua. Oke. Iya. Oke. Sekarang gini, misalnya lu ngomong sama gue nih, we. Lu ke podcast orang gitu misalnya. Ah, gue paling aneh sama Onat deh, karena dia pakai kalung di leher, aneh aja gitu. Menurut lu gue harus tersinggung nggak? Atau gue balik? Nah, menurut lu orang yang gaya paling aneh siapa? Gofar sih. Menurut gue dia kacamatanya aneh nih gitu. Lu tersinggung nggak pas denger? Enggak sih. Enggak dong. Ketawa gua. Ketawa dong. Oh ya itu kan menurut Onat. Gitu dong. Cuma kan sekarang skemanya udah nggak gitu tuh. Wah kayaknya gue langsung kayak ngejelekin lu gitu loh. Padahal kan itu opini gua, itu opini lu. Ah Onat aneh banget, dia alisnya tebel gitu. Misalnya itu kan opini Gofar, bodo amat. Kayak misalnya gue diserang kayak misalnya fansnya Gofar tuh alay dan jamet semua. Oke. Kayak dalam hati gue kenapa gue mesti marah ya? Kan dia nggak nyerang gue, yang suka sama gue. Iya dong. Gue kayak ya nggak perlu marah sih. Iya. Toh kalau alay dan jamet dan suka sama gue, ya kenapa? Iya. Ya kenapa? Apa masalahnya? Memang orang harus sekelas sama lu dan setipe sama lu gitu. Iya. Gue tuh merasa bahwa di sini tuh udah bias sih. Kebebasan ini udah bias. Nggak, maksud lu bias tuh bisa lu signifikankan nggak? Apa? Kenapa bias? Gini. Lebih ke tepatnya kayak do what you want but don't do it around me. Oke. Lu boleh bertindak segala sesuatu sesuka lu, tapi jangan deket-deket gue. Jangan ngelakuin itu deket-deket gue. Oke. Selama deket-deket gue, kalau gue suka, gue akan iya. Kalau gue nggak suka, gue akan bully lu. Oke. Oke, paham. Oke. Jadi maksud gue ini biasanya lebih ke apa ya? Apa sih namanya juga freedom? Ya freedom lah. Iya dong. Bebas, gue bebas. Udah clear dong. Clear. Iya. Sampai situ dong. Terserah dong. Kalau toh emang kita mau balas-balasan argumen, ya nggak apa-apa. Itu Far maksud. Ya nggak apa-apa dong. Tapi apakah kita mau membuang energi kita untuk hal-hal yang begitu? Betul. Gitu. Kalau mau tapi fine dong. Iya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa dong. Tapi kan tergantung orangnya. Kita punya prioritas. Iya. Dan prioritas ini. Tapi prioritas itu bukannya punya BCA doang ya? Bukan. Oh bukan. Itu nasabah. Oh itu nasabah. Oke. Iya. Gue biar dia nonton kayaknya. Iya. Siapa tuh dia nonton? Oke. BCA, kata BCA ini boleh nih Onat kita masuk. Onat kita mau beliin ATM kan? Mesin ATM di sini. Belum pernah. Udah ada. Raffi Ahmad. Oh iya. BNI di sini. Oh iya. Jadi ada orang-orang yang gini gak? Ngantri gitu, ngambil duit gak ada? Oh nggak ada. Oh ya udah. Gak ada, Far. Tapi dia katanya keluar pintu rumah. Mesin ATM BNI. Oh iya. Gue nggak bohong demi Tuhan. Raffi Ahmad. Kalau gitu gue pengen nyanyiin Raffi Ahmad. Gue di kantor gue pengen ada Bank Century. Gimana? Sekarang ATM Bank Century. Nggak ada. Century udah nggak ada. Ada Century tempat obat. Oh, udah nggak ada. Bank Century nggak ada. Masih ada. Tapi keren ya, keluar rumah ada ATM gitu. Ada, nyet. Berarti kalau dia ngebobol ATM, dia ngebobol ATM-nya dia dong. Iya. Dia kalau mau garong dia garong sendiri dong. Oh ya udah. Oke, Far, kita kembali lagi Far ke ini nih. Gue tuh juga lagi rancu sama yang masalah bias gitu. Kok salah dikit ngomong, salah ini dikit. Gue ngalamin Far. Kayak stereotip gue tuh, iyalah rusakan hidup lo gitu. Nah, gue mau nanya sama lo deh. Lately, terakhir gue ketemu lo, belum ada case lo yang itu ya. And then, gue baca case lo. And then, gue ngikutin banget Far. Karena gue sempat ketemu lo, right? Menurut lo gimana soal kasus gue? I don't give a f***, tau gak lo? Sebelum itu proven. Ya. Tapi, nih, gue pengen tahu dulu nih. Problemnya pas gue baca, anjing nih, kok kayak match ya? Nah, lo ngerti gak?
lo ada problem nggak sama match lo? Itu kan sebenarnya kan brandingan lo. Misalnya, gue nonton lo di podcast orang-orang nih Far ya. Oh Gofar itu Soal emang seks, ngomongin soal seks. seks. And then Gofar tuh udah berumur gak nikah. Ngomongin sepelangkan, bodo amat. Ya Gofar, kalau gue mikir gini, sah-sah aja Gofar, urusan dia dong. Cuman begitu ada case itu. Lu tau gak yang menyelamatkan lo apa? Apa? Lu udah nikah. Oh iya, paham gue. Karena ketika orang udah nikah itu kayak dimaafkan gitu loh. Iya, Lu mah dia cuma bercanda, orang udah punya istri di rumah. Iya lu mah, iya. Makanya pas gue baca kayak what the fuck gitu. Terus gue nonton video lo Far, yang lo klarifikasi kan. It's fucking match man. Maksud gue kayak either lu nggak salah nih, kayaknya lu salah gitu loh Far. Nah, gue pengen tahu di waktu saat itu tuh Far, how do you feel man? Sebenarnya mungkin Lu nyangka dulu nggak taruh? Lu nyangka nggak? nyangka apa? Ini bakal terjadi? Enggak. Setelah brandingan lu kayak oke, I'm a playboy, I'm not married. Gue akan merasa terjadi ketika orang nyerang gue kayak, wah lu melanggar norma, ada polisi moral ya. Setuju. Tapi gue tidak menyangka bahwa ini yang nyerang gue adalah kasusnya adalah pelecehan. Ya. Karena gue orangnya se-fair itu. I know. Mau, enggak ya udah. Ya. Ngajak pun, ngajak dengan cara yang benar. Betul. Enggak pun juga gini-gini. Yang harus dipunyai sama orang-orang adalah kita harus punya yang namanya sikap respect terhadap penolakan. Oke. Contohnya? Lu ngajak orang dengan cara yang benar ya, bukan cara yang norak ya. Betul. Terus tiba-tiba dia nolak, nggak mau ya lu hormati. Lu harus punya sikap respect terhadap sebuah penolakan. Setuju. Jangan sampai ketika penolakan itu terjadi mengganggu ego lu. Oke. Ya kan, ya wajar aja orang nolak kan wajar. Wajar dong. Wajar banget. Wajar dong. Jangan sampai ada pemaksaan. Ya. Nah, gue memegang ikrar itu, memegang prinsip itu, tiba-tiba ada kayak set, anjing gitu. Ya, Tapi yang lebih pengen gue tekanin adalah gini, Nat. Soal gue ngomong di media-media, kan mulut ini kan sejujur itu ya dulu ya. Iya kan? Nah, gue stop dulu nih, Far. Yeah. Kadang tuh jujur salah gak sih? Nah, itu gue baru mau ngomong nih. Kadang jangan-jangan kita mengungkapkan kita, apa jangan ya gitu. Nah, gue juga nggak bisa tuh Far. Tadinya, gue kalau fake ya fake dong. Tadinya, gue tuh merasa bahwa diri gue depan kamera dan belakang kamera adalah sama. Persona dan personal yang sama. Setuju. Iya, gue tuh nggak mau karena gini sekarang tuh orang bisa menjadi apa dan siapa aja di sosial media. Ya. Lu menjadi bad boy depan kamera bisa, tapi di belakang lu tuh ya lu nggak bad boy sama sekali. Iya. Iya. Gue nggak mau itu. Ya. Dari awal gue bikin. Ya. Gue pengen jujur aja menjadi gue sendiri. Soal siapa yang suka sama gue itu gue nggak terlalu peduli. Udah ke filter juga dong. Iya. Ya, Dan gue sangat berterima kasih sama orang yang suka sama gue. Ya. Dan untuk orang yang nggak suka sama gue, dan gue nggak terlalu peduli. Ya. Tapi ya, gue berpikir soal ngomongan gue mungkin yang tadi lu bilang kayak soal lu ngomongin seks di YouTube siapa gitu kan. Sebentar gini. Ntar lu, Anda Mbak Barita masuk angin ya? Bukan. Oh iya. Bukan GERD naik. Oke, sorry Pak. Iya. Saya selain makan asam garam juga asam lambung. Combo tuh ya? Asam urat udah? Udah. Udah, cuy. Asam garam, asam urat ya? Betul, iya makanya sekarang lagi rajin olahraga. Biar nggak gitu. Oke, Far, oke. Intinya adalah, apakah salah dengan kejujuran? Ntar lu gua potong, Pak. Yeah. Berarti lu itu tipikal orang yang off cam dan on cam tadinya sama? Sama. Oke, lanjut. Ya kita ngomong off cam sama on cam tadi sama aja. Sama. Tapi kan there is gosipannya juga sama. Sama. Tapi kan pada akhirnya there is a price that you have to pay. Kayak contohnya yang sering orang potong di YouTube-nya Vincent Desta deh di Tonight Show gitu kan. Iya. Yang di premiere gitu kan. Dia tuh nanya soal yang namanya gue udah sama berapa cewek gitu kan. Iya. Iya memang mungkin orang nggak terima ketika misalnya gue tuh sejujur itu. Iya. Tapi itu jujur kan? Tapi kan gue ditanya. Itu loh. Bukan self proclaim. Gue ditanya nih. Gue inget banget gara-gara Twitter YouTube-nya Ari Lasso. Ditanya, gue jawab. Ya mungkin ya apakah ini jujur itu salah? Gue nggak berani menilai. Oke. This is the question nih, Far. After the tragedy yang udah lu alamin, gue ngapain bahas. Tapi everybody know ya. Akhirnya lu menyesal nggak? Itu adalah harga yang harus lu bayar to be the truth person. Lebih tepatnya bukan menyesal ya, tapi lebih tepatnya gue mempelajari banyak hal. Salah satunya adalah
one day gue ditanya soal seks, kehidupan seks gue kan jawab bercanda aja udah. Oke. Karena menurut gue tuh orang nggak siap akan hal itu. Oke. Apapun embel-embelnya soal edukasi apalah, fuck it lah. Ya. Iya. Gue kalau ditanya gitu bercanda aja udah. Oke. Iya. Kalau soal menuju ke hubungan intim gitu, gue jawab bercanda aja gue. Oke. Ya karena mungkin ya tadinya gue berharap ya gue ngomong itu soal menceritakan soal realita yang terjadi gitu kan di ibu kota ini dan kota-kota besar Indonesia dan mungkin semuanya gitu kan. Iya. Gue berharap ada edukasi di situ. Iya. Yang pertama use condom, yang kedua lu kalau misalnya emang lu aktif lu cek darah. Iya. Bukan lu doang tapi pasangan lu juga. HIV, HPV, GO, semuanya chlamydia lu cek semuanya gitu kan karena biar lu tanggung jawab sama diri lu. Iya. Karena banyak banget gue tuh merasa ya banyak orang tuh yang tiba-tiba kayak sosok ya nggak usah pakai kondom deh yang gitu kan lebih enak. Kayak itu kan fuck banget tau gak lu? Iya. Sedangkan lu tidak mencek diri lu nggak tahu keadaan diri lu tuh kayak gimana gitu. Iya. Jadi menyebabkan tuh banyak penyakit yang merajalela di muka bumi ini gitu. Setuju. Nah gue tuh pengen tadinya nih. Gue pengen mengkampanyekan hal itu. Oke. Dan itu pun juga pengalaman lu yang ditanyakan oleh let's say host gitu ya. Iya. Lu cerita dong. Iya. This is my life, this is the truth. Iya. Nah tapi lu menyesali gak pada akhirnya anjing the truth yang harus gue bayar adalah that fucking tragedy. Setelah lu pikirin lagi deh, apa gue terlalu jujur? Apa harusnya kita jangan jujur banget kali ya? Ya itu tadi. Mungkin gue nantinya gue akan berhati-hati ngomong sih sama orang ya. Iya. Gue kan lebih berhati-hati ngomong di sosial media. Gue kan berhati-hati ngomong soal seks. Soal kehidupan personal gue gitu kan. Ya. Yang tadinya gue pikir itu akan menjadi sebuah pelajaran bagi orang lain ya, ternyata enggak. Itu jadi bumerang buat gue gitu kan. Oke. Ya udah sekarang kalau ditanya sama soal seks itu bercanda aja udah. Iya bercanda aja udah. Iya. Jawab bercanda aja. Iya. Kan jawab bercanda kan belum tentu mengiyakan atau menenggakkan. Ya mending lu bawa biasa aja deh bodo amat. Iya, dia bercandain aja. Iya. Tapi anjing sih Far gue when I know your tragedy itu ya kayak gue kayak what the fuck gitu loh. Berapa gua nggak ngomong kerugian materi ya Far ya. Kerugian psikis, public statement terhadap lu ngerasain banget dong Far. Kan gue bilang ya sekarang. Yang tidak terbukti ya? Iya sekarang. Gue nggak tahu deh, tidak terbukti right? Tidak terbukti dong. Tapi kan yang lu alamin kan juga as a friend ya, kalau gue yang ngalamin sih gue juga wah anjing tau gak lu. Mengganggu hidup lu gak Far? After that? Oh iya dong. Kita nggak ngomong materi ya Far? Iya. Kita ngomong masalah society deh. Oh iya dong. Yang gue bikin sedih adalah ketika lu nyerangnya bukan gue nih. Ya. Tapi keluarga gue. Ada gue, nyokap gue, lu serang gitu kan. Ya. Yang ada hubungannya gitu. Ya. Terus kayak kerjaan apa segala macam gitu kan. Kok lu serang di situ ya? Oke. Yang bikin gue sedih itu sih. Itu yang paling bikin lo kayak fuck gitu ya. Gue tuh ya orangnya cukup fair. Ya. Dalam artian ketika lu mau nyerang gue, kolom Instagram gue nggak gue gembok, nggak gue limit. Lu mau nyerang gue silakan di kolom komen. Gue tidak pernah gembok akun gue. Silakan, tapi cukup di gue aja ya. Oke. Iya. Tadinya gue berharap gitu. Ternyata melebar nih. Paul. Ini Paul nggak sih Far? Paul. Kemana-mana nih larinya nih. Iya. A B C D F G H I J K L. Oh iya. Oke. Iya. Oke. Tapi kan banyak pelajaran terjadi di situ ya. Iya. Iya, jadinya gue mungkin ini sebuah bab dari buku yang harus gue lalui kali untuk menuju ke bab berikutnya gitu. Oke. Iya. Dan lu udah lewatin ini nih Far. Bab that kind of bab. Gue sekarang sih lagi fokus di memperbaiki yang sudah rusak. Memperbaiki yang sudah rusak. Iya, entah itu pekerjaan, entah itu apapun itu. Iya. Memperbaiki sudah rusak. Oke. Iya. Tapi Gofar tetap Gofar dong. Maksud gue harus dong. Harus dong. Gofar Hilman yang gue kenal lagi gini. Gak ada changing apapun kan? Gak ada. Paling lebih berhati-hati dalam mengungkapkan ekspresi lo. Iya. Dan lu setuju itu dong pada akhirnya? Banget. Karena the truth pada akhirnya takut kepotong 10 detik di TikTok. Oke. Iya. Nggak, tapi kalau gue tanya Gofar, still Gofar, right? Sama aja. Tapi sekarang lebih kalem aja sih, lebih hati-hati kalau ngomong gitu. Ya. Lebih kayak ya gitulah, biar nggak dipotong-potong terus jadi sebuah berita gitu kan. Biar kayak gini, Pak. Santai dong.
Woi, gue santai. Iya. Tapi itulah Nat, maksud gue kayak banyak pembelajaran yang terjadi sih. Iya. Dari hidup gue. Tapi banyak ya Far ya? Banyak lah. Iya. Salah satu contohnya adalah kayak, kan gue pernah, awalnya gue menyalahkan keadaan ya, kayak anjing keadaan gue yang bikin gue jadi miskin nih. Ya. Gue berpikir nih, kan gue miskin ya dulu. Ya. Kenapa harus kaget gue? Kok udah pernah miskin? Oke. Kenapa lu kaget? Iya. Jadi sekarang chill aja udah. Gak ada duit mah gak ada duit udah. Oke. Iya. Nah, kalau Kevin yang miskin, kita bingung nggak? Kalau dari Ferrari ke Espas, dia bingung tuh. Iya. Ini biasa. Carry pick up lah. Iya. Nggak, tapi dia pernah ngerasain nggak ya naik mobil nggak pakai AC gitu loh? Oh iya. Lu pernah dong? Zamannya Zebra, lu inget nggak? Iya, Zebra. Iya kan, atau Espas yang nggak pakai AC. Iya, nggak pakai AC. Dia ngalamin nggak, Far? Ngalamin sih kayaknya, nggak tahu sih gue. Pin ngalamin nggak sih, Pin? Oke, jadi pada akhirnya ya lu juga udah nggak kaget-kaget banget ya? Enggak lah, tadi kan gue menyalahkan keadaan ya. Gara-gara ini, gue jadi nggak ada kerjaan. Gara-gara ini, gue jadi nggak ini. Sekarang mah udah slow aja. Oke, udah lewat nih. Karena menurut gue ya, gue lagi belajar satu hal sih. Ketika kita sudah bisa menertawakan masalah kita, ya. Itu berarti kita sudah ikhlas. Okay. Itu gue dapet dari Luna Maya. Oke. Iya. Kok bisa? Karena kan Luna pernah ada di keadaan yang diserang sama netizen. Iya, di fase itu ya? Iya. Ya. Dia akhirnya jualan tas, terus akhirnya bangkit selama 2 tahun gitu kan. Iya. Terus kayak kata Luna tuh, ketika lu bisa menertawakan masa lalu, ya. Itu the real ikhlas sih. Oke. Selama lu belum bisa menertawakan masa lalu yang dulu, ya lu belum ikhlas. Kayak masih marah, masih apa. Oh, masih. Gue lagi belajar nih. Oke. Iya. Duh, kenapa gua gini ya? Itu belum ikhlas tuh. Iya. Ini salah dia nih gitu. Iya. Oke. Tapi kalau kita udah ngetawain kayak dulu gue gini lagi tuh. Itu udah ikhlas sih. Oke. Iya. Dan lu udah di fase itu, Far? Belum lagi belajar. Oh, belum. Lagi belajar. Almost there. Lagi belajar, gue nggak tahu deh. Tapi gue lagi belajar sih. Oke. Lagi belajar menertawakan masalah gue aja sih. Oke. Soalnya belakangan kan gue liat kan lu tiba-tiba jadi sering muncul nih. Setelah lama banget nih, Far. Yeah. Akhirnya lu muncul. Gue, anjing Gofar is back. And I'm fucking miss you, man. Kayak, anjing si bangsat muncul. Akhirnya. Kangen juga sih gue. Cuma Iya. Tiarap kan banyak hal ya. Ya. Kita tiarap, kita break sama sesuatu yang kita sudah lakukan. Yang repetitif, itu kan banyak hal ya. Ya. Entah kita muak sama sebuah rutinitas, entah kita sedang menyiapkan sesuatu ke depannya gitu kan, banyak hal lah. Ya. Itu yang gue alami sih. Oke. Yang pertama gue muak sama sebuah rutinitas yang ada. Oke. Gitu. Kayak apa, Pak Remang? Ya kayak gue bikin konten gitu kan, tapi gue mulai belajar bahwa kayak mau sampai kapan? Oke. Karena untuk memperbaiki sesuatu yang sudah rusak adalah tetap membuat sesuatu. Oke. Ketika lu stop membuat sesuatu, Iya. mereka akan senang yang benci sama lu. Oke. Iya. Jadi selama beberapa bulan ini, mungkin hampir setahun ya, gue menyiapkan banyak hal. Oke. Entah itu konten, entah itu kerjaan baru, unit usaha baru. Ya. Jadi gue tuh kayak tiap hari tuh gue konsep. Oke, nice. Yeah. Ini kayak last question gue nih, Far. Yeah. Seandainya, if, gue nggak usah kebalik dong. Tadi gue kira ngelawak. Iya. Tadi bener. Tadi mata nih kayak orang-orang. What if? Seandainya aja nih, Pak. Berandai-andai aja, what if? If you wanna turn back the time lah. Seandainya lu bisa lu ulang. Nggak mau. Enggak lah. Nggak mau. Gak ada yang lu pin changing. Nggak mau. Harusnya gue nggak gitu. Nggak mau. Gue merasa semesta tuh punya rumus yang unik ya untuk membuat hidup kita seperti ini gitu kan. Ya. Kalau kita punya mesin waktu, itu akan mengubah semua algoritma hidup kita gitu. Oke. Ketika kita memperbaiki kesalahan kita di zaman dulu gitu kan, mungkin kita tidak bisa belajar banyak hal. Kita kan belajar dari sebuah kesalahan. Ya. Kita belajar dari sebuah penghinaan. Ya. Kita belajar dari sebuah banyak kerikil-kerikil yang ada dalam hidup kita gitu kok. Okay. Kalau gue memperbaiki itu semua, mungkin gue nggak bisa belajar. Oke. Jadi gue merasa bahwa gue tuh nggak sependapat. Kalau memang ada mesin waktu, atau gue bisa menciptakan mesin waktu, iya, gue nggak mau melakukan hal itu. Oke. Gue cukup
nyiptain aja. Oke. Iya. Jadi kalau lu bisa mengembangkan waktu, nggak ada yang pengen lu ubah juga ya? Ya udah. Gak ada. This is the lesson of life. Biarkan ini terjadi. Oke. Karena gue merasa ya, kita tuh kan di hidup tuh kan ibarat menulis sebuah buku yang tadi gue bilang ya. Kita tuh membuat banyak bab. Ya. Ada chapter ini, chapter ini. Ya. Buku yang bagus adalah ketika banyak bab terjadi. Ya. Dan bab-bab itu kan nggak selalu menyenangkan. Ada yang sedih. Ya. Ada yang senang. Ada yang senang. Ada yang kayak cinta. Ya. Ada yang kayak persahabatan gitu lah. Keluarga gitu. Gue tuh merasa bahwa gue harus membuat buku gue selesai dengan sempurna. Oke. Ya, jadi ketika gue stuck sama satu bab, gue selalu merenung dengan kejadian gue, gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Wah, gue nggak bisa menulis bab yang keren berikutnya dong. Ya. Gue harus move on dong. Ya. Jadi tujuan gue dalam hidup ini adalah membuat bab-bab buku gue tuh bagus. Pada akhirnya ketika gue mati, ya gue bisa menyelesaikan bab dengan sempurna. Nice. Iya. Nice. Ya siapa tahu buku itu bestseller kan. Iya. Jual di Gramet. Waduh. Backgroundnya kayaknya Iji. Ya kalau Gramet tutup Gunung Agung. Iya. Oke. Tapi oke. Ini tapi gue satu pertanyaan buat lu ya. Ya. Dia ngomongin soal fit the profile. Feel ya. Fit the profile gitu. Yes. Gue tadi bilang sama lu kan diselamatkan sama satu hal ya. Perkawinan. Lu udah menikah. Iya, dan itu pun hamil duluan, dicatat ya. Tapi so what, tau gak lo? Iya. At least gue mengakui itu. Dan lu bertanggung jawab kan hal itu. I'm happy. Iya. Yes. Tapi apakah fair ketika orang menjudge sebuah hidup lu, seakan-akan dia lebih tahu diri lu dibandingkan lu sendiri? Sekarang nih Far, posisinya fair. Karena dia kuring. Ngerti gak lo? Tadi gue kayak gak terima. Apa nih? Oh, lu gak di situ. Tadi gue kepikiran juga. Lu gak di fase itu tuh? Gue dari mikir, wah gak fair nih, ini gak fair. Oh, gua kemarin yang gue bilang dipotong-potong itu, kasihan banget anaknya. Oh, punya bapak yang mulutnya, yelah. Idola lu lebih jebur goblok. Ngerti, gue bisa habis gini besok pagi gue religius kayak gue nggak mau aja lo ngerti. Yaudah hidup gue lu mau ngejudge kalau gue sih. Tapi pernikahan itu memang menyelamatkan gue Far. Banyak sih. Even pernikahan yang mau orang bilang gak beres, tapi at least gue kan happy kan hidup gue. Iya. Lo mau jajan juga pas gue buka nol yang ini yang nge-follow follower tau nggak lu yang ngasal aja. Iya ngasal aja. Nggak penting juga. Iya. Gitu. Tapi pada ini ya ini terakhir nih ya. Kalau gue nih Far. Gue terselamatkan lagi pernikahan. Pada akhirnya gue jadi nge-twist, tau gak lo? Nah, apakah Gofar twisting menjadi kayak gue nikah deh? Kepikiran menikah? Kepikiran dulu deh, Far. Kepikiran dulu nih. Iya. Kalau kepikiran mas masih ada lah. Tapi kayak enggak nih kalau lu, Far. Kalau Gofar kayak enggak pas deh. Enggak, gue tuh merasa banyak hal ya kenapa gue nggak mau itu kan. Gue tuh maunya adalah ketika gue menikah. Lu bule ya, Far? Enggak sih. Kan kalau bule begitu. Masa bule geseng ini? Iya, bule nggak nih sama matang ya? Iya, bule putih. Iya, gue tuh merasa bahwa ketika gue menikah gue pengen banyak ketakutan terjadi lah. Apakah gue bisa jadi bapak yang baik, bisa jadi suami yang baik gitu kan. Gue tuh nggak mau banyak hal yang gue lihat dari hidup gue yang pada akhirnya kayak, oh gue nggak mau cerai nih. Gue nggak mau ini nih, gue nggak mau apa, gue nggak mau A, B, C, D gitu kan. Gue mau jadi sesuatu yang baik lah buat keluarga gue. Iya. Siap apa enggaknya gue nggak tahu. Okay. After all this fucking shit, after all that you've been through, kalau misalnya pernikahan ini adalah jawaban dari semua masalah yang terjadi, lu menikah bukan karena lu mau, karena harus. Okay. Which is that's not right. Kan beda ya? Beda dong. Menikah karena mau sama karena harus. Iya. Iya. Menikah karena mau, karena lu pengen menikah. Lu menemukan sesuatu yang bagian dari puzzle hidup lu tuh yang kurang dan lu menemukannya di orang ini gitu. Iya. Tapi ketika harus, apapun yang terjadi, mau puzzle acak-acakan kek. Iya. Iya, yang penting gua harus nikah aja udah. Iya. Dan puzzle itu belum ketemu di Gofar. Gue belum mau. Belum mau untuk apa ya? Ketemu puzzle-nya gini. Lu belum mau ketemu puzzle-nya apa? Lu belum ketemu puzzle-nya? Sebenarnya
Puzzle-nya sebenarnya udah ada sih. Oke. Iya. Beli di Gramet tadi kan? Iya betul. Yang Kenichi itu kan. Ya kalau kayak Kenichi Dev Cost lah. Tapi Kenichi masih keriting kan berarti? Masih cuy. Masih? Masih cuy. Oke. Dia konsisten Stabil dia, stabil. dengan keritingnya men. Dengan Kevin dan Ferrari-nya kan? Iya, kan. Stabil. Kalau misalnya Kenichi pakai kostum Barcelona, kayak Charles Puyol. Lu ngerti bola gak sih? Oh, gua The Gunners, Paul. Oh, lu Arsenal. Lu apa sih? Tunggu. Gua Paul. Gua Arsenal eranya Henry Ljungberg Oh, sama Bergkamp. gua Henry, Pires, Ljungberg, Vieira kan? Iya, Vieira. Vieira Tel kan? Bukan dong. Vieira, kayak Sol Campbell. Sol Campbell. Lu di era itu? Gue di era itu suka Arsenal di era itu. Sekarang udah gak suka, gak ada dia bau kan anjing. Ya, enggak, dia udah wangi, Far. Udah wangi? Dia peringkat 4, dia masuk champion. Oh. Karena Michael Arteta. Oh, oke. Bukan Michael Lansrock ya? Bukan dong, Pen My Love. Enggak, berarti lu sekarang bola siapa? Gue karena PS kali ya. Lu suka siapa? Lu curang, lu pasti yang ngebut ya larinya. Enggak sih. Madrid anjing. Tadinya. Iya, udah Ronaldo, Mbappe dulu kan gitu curang. Tadinya gue tuh suka klub di mana Ibrahimovic berada. Oke, oh Iya. iya, ngeri. Iya, Jahat iya. tuh orang tuh. Oh, gila. Wah, gila. Ayo ribut Iya. ayo, tau gak lu? Lu ditendang sama dia tuh. Oh, enggak, gua Jip lu di tukang kelambung lu. Naik ke tukang kelambung. gua kalau ketemu dia walaupun dia yang salah, gue minta maaf. Sorry Bang, iya Bang. Dia baru tendangan taekwondo kan. Enggak, takut. Iya. Oh, lu kan dia kan dulu kan di Inter. Inter AC Milan ya? Iya. Sempet di MU gak sih? Sempet di MU. Di MU, bau itu ya. Barca. Ini Barca bahaya deh. Barca. Oh, banget. Eto'o, Messi, Ibrahimovic kan anjing. Anak rental nggak boleh main Barca. Nggak boleh, boleh curang. Kita langgar ya. Sekarang dia di mana sih, Far? Sekarang dia di AC Milan. Oh, balik. Bukan di Liga Amerika ya? Enggak. Sempat di Apa namanya? Los Angeles apa sih? Iya, Los Angeles. Kim Kardashian lah gengnya. Iya. Gengnya Sekarang itu. AC Milan lagi. Oh, balik. Oke. Jadi pada akhirnya lu AC Milan. Enggak sih. Pada akhirnya lu apa? Gue nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya gue main PS. Liverpool. Curang. Tetap jagoan. Ini kan ada Mane, ya kan curang. Mane. Salah. Mohamed Salah. Kiri itu yang baru siapa sih? Jago Yang baru banget tuh yang nih. lari cepet banget. Thomas Jorgi dong. Bukan dong, Sembako Cinta. Bukan dong. Enggak ada. Iya, Georgia. Bukan Jota kanan. Jota kanan. Gue taruh kanan. Firmino Firmino gue taruh di belakangnya si Mane sama si Salah. yang kiri ngebut tuh siapa tuh bocah Itu tuh? yang baru. Taruh ngebut banget tuh bocah tuh. Asli. Backnya Van Dijk ya. Udah nggak ada yang salah ya. Iya. Udah tengahnya si siapa tuh Fabinho. Oh, Firmino. Oh, udah takut-takut. Iya. Ngebut banget ya bocahnya. Iya. Itu sih kalau PS gue main itu. Itu. Kalau City enggak? Enggak gue. Kan dia juga curang tuh. Klub kaya dia. Iya. Siapa dia beli sama dia? Haaland mau masuk situ tuh. Haaland City. Dortmund kan? Iya, Dortmund. Nah, kan Haaland Dortmund masuk. Iya. Habil Jesus ke Arsenal. Yang bener loh. Iya, udah deal. Udah deal. Udah. Mbappe ke Madrid cuy. Emang iya? Iya. Kita bisa ngetus ke bola ya? Iya. Hah? Kita jadi ke bola? Iya. Ntar Mbappe ke Madrid? Madrid. Penyerang Madrid siapa terakhir? Terakhir siapa ya? Ntar lu deh. Luis Figo nggak salah. Enggak. Oh, iya. Tua umurnya. Oh, iya. Bukan Luis Figo dia. Oh, iya. Diego Costa masih ingat? Atau Ronaldinho? Zidane. Gak. Zidane tekan enter ya, set. Ya Pak Haji. Jadi lorong waktu. Oh, makin tua. Oh, iya. Itu waktu Andre Stinky kan? Iya. Anjing Andre tinggi lagi. Far, tapi anyway thank you loh, Far. Iya, tinggi banget loh. Ini good talk loh, gue suka nih Iya. ngobrol sama lo. Semoga hidup lu makin better lah ya. Ya, semoga kita selalu waras tadi yang paling penting. Oh, lah. itu dari awal message lu ya. Iya, selalu waras. Nice. Ya jangan self diagnose atau lu tiba-tiba lagi merasa gundah atau segala macam lu klik Google gitu kan terus lu ngapain tiba-tiba lu kayak oh ternyata gue ini ya, jangan deh. Ya. Cari orang yang ahli, yang kredibel, entah itu psikolog atau psikiater. Ya. Lu datang ke situ dan jangan ragu dan jangan malu untuk bilang bahwa lu lagi nggak apa-apa. Oke. Gue lagi nggak apa-apa nih. Gue lagi nggak apa-apa nih. Gue harus datang ke orang yang bener nih. Ya. Jangan malu. Ya. Nice. Thank you, Far. Thank you. Nice to meet you lah, Far. Iya, sama-sama. Good luck. Go Far, everybody.